Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada siapapun yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara instalasi modul ekstra HRIS pada Odoo. Pada artikel ini sendiri, saya akan membahas langkah-langkah untuk menginstal Open HRMS Core, Employee Orientation and Training, dan Open HRMS Employee Appraisal di Odoo 16 dengan menggunakan database Docker. Modul-modul ini sendiri akan menambahkan fungsionalitas manajemen sumber daya manusia atau HR di sistem Odoo yang kalian miliki. Sistem ini sendiri itu penting untuk mengelola SDM dengan lebih efektif. Langsung saja ke langkah pertama, yaitu install modul OpenHRMS Core. Modul ini adalah fondasi dari semua modul HR yang akan kita install. Modul ini memungkinkan manajemen data, kontrak, dan data karyawan, kontrak, dan informasi lainnya pada Odoo. Untuk mengunduh modul OpenIRMS Core sendiri, angka pertama itu unduh modul, bisa dikunjungi halaman ini. Di sini karena saya menggunakan versi Odoo 16, maka yang saya yang dapat saya klik adalah tombol ini. Kemudian ketika sudah terdownload, uh, file tersebut dapat diekstrak dan dimasukkan ke folder add-ons di direktori lokal. Kalau di saya sendiri, di sini, di Odoo add-ons, dan ini merupakan eh, yang HRO ini merupakan folder yang berhasil kita download sebelumnya tadi. Langkah selanjutnya itu ubah konfigurasi Odoo. Di sini langkah utamanya buka file odoo.config di dalam IDE, misalkan kayak Visual Studio Code, terus menambahkan baris baris berikut ini untuk memastikan Odoo mengenali jalur folder add-ons tempat mengekstrak modul sebelumnya tadi. Kemudian periksa file Docker Compose untuk memastikan jalur direktori lokal sudah terhubung dengan benar ke kontainer di Docker Odoo. Konfigurasi yang benar harus seperti ini. Berikut adalah tampilannya. Di Odoo config, ini Odoo compose. Kemudian langkah selanjutnya itu install pandas. Tambahkan kode import pandas pada file HRMS dashboard.py yang terletak di folder modul models dan file broadvector.py yang terletak di folder reports pada folder HRMS dashboard seperti gambar berikut ini. Ya, di sini kita menambahkan kode input pandas pada line ke-11 pada file HRMS dashboard.py dan juga pada broadvector.py pada line ke-6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu akses kontainer Odoo dengan menjalankan perintah berikut pada command line eh, perangkat kalian. Perintahnya yaitu docker exec strip dengan nama kontainer /bin/bash. Eh, untuk mengecek nama kontainer sendiri, kita dapat menggunakan from docker ps seperti yang saya tunjukkan pada artikel ini. Kemudian setelah itu kita buat masuk ke dalam kontainer dengan menjalankan perintah in docker exec nama kontainer. Nah, setelah kita udah masuk ke dalam si kontainer, kita bisa langsung aja nih nge-install si pandas dengan menggunakan from pip install pandas. Nanti outputnya bakal begini di dalam command line kalian. Kalau udah selesai instalasinya, kita dapat keluar aja dari si kontainer Docker tadi dengan mengetik exit. Setelah mengetik exit, kita dapat mereset kontainer. Fungsinya itu untuk agar si Pandas tadi tuh kayak udah bisa dijalanin gitu loh. Kalau setelah kita restart, untuk restart kontainer sendiri kita bisa menggunakan from docker restart docker restart spasi nama kontainer. Oke, selanjutnya itu aktifkan modul di Odoo. Untuk mengaktifkan sendiri itu bisa melalui
Pertama kita harus menghubungi si lokal web lokal si Udo SOL itu di web dengan menggunakan port yang sesuai dengan konfigurasi file Docker Compose kita ya. Terus kita dapat langsung aja masuk ke aplikasi yaitu ke menu aplikasi. Maksudnya tuh kayak yang ini. Terus kita bisa langsung klik update up list. Kita update aja nih. Kalau misalkan tombol-tombol ini belum ada, kalian dapat langsung ke settings aja sih. Nanti kalian bisa aktifin menu developer mode. Kemudian kita bisa langsung nyari modul HRMS Core di dalam aplikasi. Kalau modulnya belum ada, nah ya ini yang kalau modul ini sudah muncul, kita bisa langsung aktifin aja untuk mulai menggunakan modul tersebut. Nah, setelah udah diaktifin, ini adalah tampilan dari si HRMS dashboard. Kalau untuk tutorial selanjutnya itu install modul Employee Orientation dan Training. Modul ini sendiri itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses orientasi dan pelatihan karyawan baru. Tahapan pertama masih sama sih kayak unduh dan ekstrak modul. Untuk linknya sendiri sudah saya taruh ya di artikel saya. Kemudian langkah selanjutnya itu edit file manifest.py. Nah, kalau kita udah ekstrak yang kita download tadi, nah kita kan ekstraknya itu di file yang sama ya. Ini on employee orientation masih di file yang advance. Nah, nanti tuh kita kayak dibuka file manifest.py yang ada di folder HRMS core itu kayak buat nambahin dependensi si modul yang kita baru download ini. Kurang lebih tampilannya bakal kayak gini. Selanjutnya kita aktivasi modul kurang lebih sama aja sih. Tahapannya kayak yang tadi ke menu aplikasi yaitu langsung pencet ini lagi update uplist dan kemudian cari mode employee orientation terus aktifkan. Kurang lebih begini. Nanti kalau udah diaktifkan, kalau si employee orientation itu udah diaktifkan, nanti kalau di modul employees-nya itu dia bakal ada tambahan navbar baru itu orientation yang kurang lebih bentukannya kayak gini. Terus selanjutnya di instalasi terakhir yaitu modul Open HRMS Employee Appraisal. Modul Employee Appraisal ini fungsinya itu untuk membantu kita mengelola proses penilaian kinerja karyawan secara otomatis dan sistematis. Kurang lebih tahapan awalnya masih sama kayak tadi, yaitu unduh dan ekstrak modul. Untuk linknya sendiri sudah saya cantumkan di artikel. Kemudian tahapan kedua juga sama, kita tambahin dependensi lagi di manifest.py yang ada di folder OHRMS Core. Dependensinya itu OH appraisal. Kemudian langkah terakhir juga, langkah selanjutnya juga sama, itu aktifasi modul lagi dengan mengupdate, kemudian cari modul OH appraisal di dalam modul aplikasi, terus diaktifkan. Eh, Berikutnya adalah langkah tambahan, yaitu mengonfigurasi role manager penilaian karyawan. Nah, kalau modulnya udah employee appraisal udah diaktifkan, kita kayak bisa langsung konfigurasi peran manager agar modul dapat digunakan untuk mengelola penilaian. Caranya itu kita masuk ke modul pengaturan di UDU, di menu kelola pengguna, kemudian klik pada pengguna yang saat ini aktif, kemudian cari bagian appraisal, lalu ubah role menjadi manager. Hal ini memungkinkan pengguna tersebut untuk mengelola proses penilaian kinerja. Kurang lebih tampilannya begini di dalam modulnya. Dengan begitu, tutorial yang saya sampaikan sudah selesai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.